Shalom. Selamat hari Minggu, Jemaat Tuhan Pasir Koja, baik pusat maupun cabang-cabang yang ada di rumah. Tidak terasa sudah 9 bulan kita berjumpa di ibadah online. Banyak hal yang telah kita lihat dan alami. Kiranya tidak memudarkan cinta kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita mengikuti ibadah online pada hari ini. Bagi saudara yang membutuhkan informasi dan kegiatan gereja, kita bisa membuka website atau Instagram yang tertera layar di bawah ini. Juga bagi Anda yang memerlukan konsultasi kesehatan, pangan, konseling, bisa menghubungi hotline berikut ini. Sebelum kita menaikkan pujian dan penyembahan, mari kita siapkan hati kita dan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu, buat kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan pada kami. Bapa, pada hari ini kami akan memulai ibadah online kami Tuhan. Berkati kami para jemaat-jemaat-Mu. Berkati pakai dengan luar biasa, satukan hati kami, para pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian Tuhan. Berkati juga dan urapi hamba-Mu, Pak Yance Hans, yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Isi hati-Mu kepada kami semua para pendengar-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi, biarlah kasih anugerah-Mu melingkupi kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuduskan hati kami, kuduskan pikiran kami, kuduskan pendengaran kami. Biarlah setiap kebenaran benih firman-Mu itu Tuhan bertumbuh dan berbuah sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan telah berdoa dan kami siap memulai ibadah online ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi saudaraku. Hari ini kita mau bersuka cita, kita mau menari memuji nama Tuhan. Kita mau berjalan bersama Tuhan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Amin, haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Semuanya, hey! Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.
berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Semuanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh, selamanya. Hey, selamanya. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu luar biasa Bapa. Engkau limpahkan kepada kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku, menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku.
ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Shalom, Jemaat Gereja Bethel Indonesia, Pasir Koja 39 dan cabang-cabang yang ada di sekitar kota Bandung. Hari ini kita memasuki minggu keempat di bulan Januari tahun 2021. Tak terasa kita sudah memasuki akhir bulan Januari ini di tahun yang baru. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saudara boleh mempersiapkan semua peralatan yang akan kita gunakan untuk ibadah minggu pagi hari ini. Kita mulai dengan doa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur untuk pertolongan-Mu. Kami boleh berada di minggu keempat bulan Januari tahun 2021. Tuhan memberkati firman-Mu, memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Pakai hamba-Mu menjadi alat kemuliaan-Mu, supaya setiap orang yang mendengar firman ini boleh mendapatkan anugerah daripada Engkau, dan boleh mengatasi kehidupan mereka dengan berharap hanya kepada Engkau saja. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam kemuliaan dan berkat nama Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, tema kita pada minggu keempat bulan Januari ini adalah mengatasi badai bersama Kristus. Terdapat di dalam Lukas pasal 8 ayat 22 sampai dengan 25. Mari kita membaca ayat ini bersama-sama. Saudara baca di rumah, nanti saya akan membaca dari tempat ini, dan saudara boleh mengikutinya, supaya firman itu menjadi rema dan iman di dalam kehidupan kita masing-masing. Silakan saudara membuka Alkitab saudara, kitab Injil Lukas pasal 8 ayat 22 sampai dengan ayat 25. Cerita ini terjadi di Danau Galilea atau Danau Tiberias. Ada beberapa nama lain dari Danau Galilea, Danau Tiberias ini, tapi saya ucapkan dua saja ini. Danau Galilea memiliki luas 166 km persegi dengan kedalaman mencapai 43 meter. Terletak 211,32 meter di bawah permukaan laut. Merupakan danau air tawar terendah kedua di dunia setelah Laut Mati yang berair asin itu. Sumber air utamanya dari Danau Galilea atau Danau Tiberias ini adalah Sungai Yordan yang mengalir dari utara ke selatan. Dikelilingi pegunungan dengan lembah-lembah yang curam. Lembah-lembah ini bagaikan saluran besar yang membawa angin berputar secara tiba-tiba. Terjadi di Danau Galilea ini. Terjadi angin badai sebagai akibat arus panas di lembah yang rendah menarik udara bersuhu dingin dengan cepat ke danau itu. Oleh sebab itu danau ini sering terkali terjadi badai secara tiba-tiba. Nah, ketika itu Bapak Ibu, Yesus bersama dengan murid-muridnya akan menyeberang, dan mereka melakukan hal ini ya, dan Yesus mengajak kepada murid-muridnya untuk bersama-sama dengan Dia. Dari pembacaan kita,
yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 22. Mari sama-sama kita membaca tentang cerita ini. Angin ribut diredakan. Ayat 22. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Ayat 23. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Ayat 24. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Ayat 25 lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Saudara, murid-murid yang selalu hidup bersama dengan Tuhan Yesus juga belum mengenalnya secara dalam. Itu sebabnya dalam cerita ini ketika dari Yesus akan menyeberang, poin yang pertama dari kisah ini adalah Kristus Tuhan kita melatih murid-muridnya. Ya, melatih apa? Tentu melatih iman mereka. Apakah selama ini Yesus telah menolong, mendidik, membimbing mereka? Apakah mereka sudah sungguh-sungguh atau belum, saudara sekalian? Ya, itu sebabnya Kristus melatih para muridnya. Kisah ini pun terjadi ketika orang Israel keluar dari Mesir akan menuju ke tanah Kanaan. Dalam Hakim-Hakim pasal 3 ayat 1 dan 2. Dikatakan di sana, "Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu. Dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan." Dan kita lihat di sini, saudara, Tuhan ingin melatih para murid-muridnya. Apakah iman mereka sudah sungguh-sungguh dalam Kristus? Ya, sudah bergaul dengan para muridnya. Tetapi ketika Tuhan Yesus bisa meredakan badai yang terjadi di Danau Galilea, justru para muridnya bertanya, "Siapakah Yesus ini?" Ini kan sesuatu yang sering terjadi pada kehidupan jemaat, saudara, ya. Seringkali kita meragukan kemampuan Tuhan Yesus, padahal kita sudah hidup sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Dia. Danau Galilea adalah sebuah danau yang kadang-kadang secara tiba-tiba badai itu turun. Pencobaan yang kita alami, masalah yang kita alami dalam kehidupan ini, kadang-kadang tiba-tiba muncul. Apakah kita masih tetap percaya kepada Yesus? 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8 mengatakan, "Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang." Jadi kalau kita membaca ayat ini, saudara, dibilang latihlah dirimu untuk beribadah. Ya, kalau kita lihat, saudara, ya, dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita berolahraga, itu ada gunanya, walaupun barangkali tidak lebih besar daripada beribadah. Karena beribadah itu berguna secara jasmani, tapi juga berguna secara rohani untuk hidup yang akan datang. Jadi kegunaan ibadah itu harusnya kita tidak boleh pertanyakan lagi. Kenapa? Sangat penting. Tidak ada alasan untuk kita tinggalkan ibadah. Seperti juga tertulis di dalam Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Ya, di sana dikatakan, "Jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Lakukan itu dengan baik, lakukan itu dengan konsisten, saudara." Poin yang kedua, saudara, dari cerita tentang angin ribut yang diredakan oleh Tuhan Yesus ini, yaitu Kristus hadir di tengah-tengah badai pada ayat yang ke-23.
Ya, ini sangat penting buat kita bahwa di tengah badai, di tengah kesulitan apapun, di tengah pandemi COVID-19 ini, emangnya Tuhan tidak ada? Tuhan pasti ada di sana. Kristus pasti ada di sana. Imamat 26 ayat 3 dan ayat 12. Ayat 3 berkata, "Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, ayat 12, aku akan hadir di tengah-tengahmu. Dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku." Jadi saudara perhatikan baik-baik. Di tengah-tengah umat Israel ada Tuhan yang menyertai mereka. Namun kadang-kadang mereka bersungut-sungut. Mereka katakan mereka lebih bagus di Mesir. Meragukan akan kehadiran Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu saudara, Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat GBI Pasir Koja, kita tidak boleh meragukan bahwa Allah hadir dalam setiap langkah kehidupan kita. Itu sangat penting kita ketahui. Matius 18 ayat 19 sampai 20 mengatakan, "Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga." Ayat 20, "Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." 2 atau 3 orang aja Tuhan ada di tengah-tengah kita, saudara. Ya, apalagi dalam kelompok jemaat, bangsa ini, masyarakat ini tuh saudara, Tuhan ada. Ya, jadi ini sangat penting buat kita sekalian. Kita harus mengetahui dengan iman, saudara ya, bukan dengan hanya perasaan. Ini poin yang kedua, saudara, bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Poin yang ketiga, perintah Kristus adalah mujizat. Ya, ini sumber mujizat itu hanya pada Kristus, tidak ada yang lain, saudara. Kita harus mengetahui itu. Ya, hal-hal yang lain barangkali bisa dilakukan oleh banyak orang, saudara. Tetapi mujizat dari sorga itu hanya dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Terutama mujizat keselamatan itu, saudara. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Ya, perintah Kristus adalah mujizat. Yohanes 11 ayat 43 sampai 44 mengatakan, 43, "Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras." Mujizat yang indah dan luar biasa ketika Lazarus, ya, "Lazarus, marilah keluar." Lazarus padahal sudah dikuburkan 4 hari, saudara. Secara manusia sudah tidak mungkin lagi dia bisa hidup, sudah berbau barangkali. Ya, ayat 44, "Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, 'Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi.'" Sesuatu yang tidak bisa terjadi kalau dilakukan oleh siapapun. Tapi Tuhan Yesus bisa lakukan itu. Ini adalah sebuah mujizat. Sekali lagi Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat, mujizat yang terindah itu hanya ada di dalam Kristus. Yang tidak mungkin bisa saja terjadi. Kenapa? Karena dia adalah sumber mujizat. Itu hal yang perlu kita camkan baik-baik sebagai jemaat, saudara. Ya, Yohanes 7 ayat 31 juga mengatakan, "Tetapi di antara orang banyak itu ada banyak yang percaya kepadanya." Ya, dan mereka berkata kepadanya, "Apabila Kristus datang, mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah diadakan oleh ia ini?" Jadi Bapak, Ibu, saudara sekalian, sumber mujizat itu hanya ada dalam Kristus. Kalau saudara mengalami sakit, kalau saudara mengalami masalah dalam bidang ekonomi, dalam hubungan dengan setiap orang saudara, atau hal-hal lain di kantor saudara, di pekerjaan saudara, di sekolah saudara, mungkin banyak orang bilang tidak mungkin bisa terjadi. Tapi di dalam Kristus semuanya mungkin. Nothing impossible in Christ. Karena dia adalah sumber segala mujizat yang ada di dalam dunia ini. Ini hal yang hebat, saudara. Dan poin yang keempat, saudara, ya, ternyata mereka belum mengenal Yesus secara sungguh-sungguh. Saya tidak tahu apakah saudara juga seperti dengan murid-murid Tuhan ini, yang 3,5 tahun, yang selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tapi mujizat dan apa yang Yesus lakukan, mereka masih ragu, saudara. Ya, karena mereka belum sungguh-sungguh mengenal Yesus, ya. Ketika terjadi badai yang sangat besar, terjadi gelombang yang sangat besar di Danau Galilea itu, saudara, mereka membangunkan Yesus. Yesus bertanya kepada mereka, saudara, ya, setelah Yesus bisa meredakan danau, bisa meredahkan gelombang di Danau Galilea itu, saudara, ya, Yesus bertanya kepada murid-muridnya,
Di manakah kepercayaanmu? Saudara, ini bisa terjadi kepada kita jemaat ya. Mungkin saudara sudah ibadah, saudara sudah pelayanan. Mungkin saudara sudah mengalami pertolongan Tuhan, tapi masih meragukan akan kemampuan Tuhan. Ya, bahkan di tengah-tengah kesulitan yang sangat besar, pencobaan mungkin yang berat ini, saudara berkata, di mana Kristus? Di mana Tuhan yang pembuat mujizat ini? Dia ada, saudara, di tengah-tengah saudara. Bahkan dia ada di dalam hati saudara. Saudara bisa bergantung dan berharap hanya kepada Kristus. Ya, Matius 14 ayat 30-31 saya tidak baca semua. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, Petrus ketika melihat Yesus, saudara, berdiri di danau itu, saudara, ya, dia coba mau mendatangi Yesus. Dia loncat ke danau itu, saudara, ya. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, ayat yang berikutnya, saudara, 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Kebimbangan inilah yang seringkali membuat kita menjadi kurang percaya, saudara. Seperti Petrus ini. Ya, dia mencoba untuk bertemu Tuhan Yesus di atas air, saudara. Ketika dia lihat gelombang yang sangat besar itu, saudara, dia berubah imannya. Takut dia tenggelam. Apakah saudara seperti Petrus? Saudara jawab sendiri. Ya, saudara masih melakukan itu, saudara, itu berarti saudara perlu terus-menerus hidup di dalam Kristus. Baca firman tiap hari. Ikut persekutuan. Ya, kita punya persekutuan online tiap malam, saudara. Mari kita ikuti terus. Yohanes 20 ayat 28 dan 29. Ya, sama seperti Thomas juga, saudara. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Ya, dalam sebuah pertemuan ketika Yesus sudah bangkit, saudara. Ayat 29 kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, inilah masalahnya Bapak Ibu. Petrus, Thomas pun demikian. Ya, Thomas berkata, saya tidak akan percaya Yesus bangkit, begitu, saudara, ya, kalau dia tidak mencocokkan tangannya ke dalam lambung Yesus. Ya, makanya ketika bertemu dengan Yesus, Yesus berkata, saudara, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bagi saudara, mungkin saudara nggak bisa lihat Tuhan sekarang, tapi saudara mesti percaya sungguh-sungguh bahwa dia hadir. Ketika saudara sudah percaya kepada Yesus sungguh-sungguh, maka dia selalu hadir dalam kehidupan saudara. Nothing impossible in Christ. Dia adalah sumber dari semua miracles, dari semua mujizat yang ada dalam dunia ini. Sakit, penyakit, bahkan kematian ini yang terjadi pada waktu itu, dia bisa lakukan kehidupan yang barangkali tidak bisa dilakukan oleh nabi manapun juga. Karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, memasuki tahun 2021, kita tidak tahu apa yang akan terjadi bulan Februari, Maret, April, sampai Desember tahun 2021. Tapi kita punya satu keyakinan. Dia Immanuel, dia menyertai saya dan saudara. Dia akan melindungi saudara. Dia hidup dalam kehidupan saudara. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati saudara, jasmani maupun rohani saudara, sehingga namanya dipuji dan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Allah ini, mari kita berdoa, saudara. Ya, Bapa Sorgawi, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Karena Engkau selalu hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah-tengah kehidupan jemaat, di tengah-tengah kehidupan kami sekalian, dimanapun kami berada. Dalam pekerjaan kami kah? Dalam studi kami? Dalam pekerjaan kami? Dalam seluruh hidup yang kami alami sekarang. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami. Dan Engkau siap senantiasa menolong dan memberikan kami kemampuan untuk senantiasa percaya kepada Engkau. Kalau ada sidang jemaat yang hari-hari ini yang kurang percaya, takut, khawatir dengan segala perkara, Tuhan, Engkau tolong mereka. Berikan kekuatan iman agar supaya mereka boleh yakin, ya, seperti apa yang Engkau katakan. Agar supaya kemuliaan-Mu, kepercayaan kami kepada Yesus terus teguh dan kuat. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus itulah kami bersyukur untuk pagi hari ini. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu keempat ini kita melakukan perjamuan kudus. Persiapkan seluruh peralatan, seluruh roti, anggur yang saudara sudah siapkan, agar supaya kita memasuki perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari saya ajak saudara bangkit berdiri, lalu saudara pegang roti saudara, ya, dan kemudian kita akan melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Saya akan tuntun saudara agar supaya saudara bisa mengikutinya dengan baik. Ya, saya kira ini sangat penting buat kita sekalian. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Kita berdoa dulu sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan, hari ini kami kembali melakukan perjamuan kudus. Syukur bagimu Tuhan, karena Engkau telah mati bagi kami. Tubuhmu dihancurkan, darahmu dicurahkan hanya untuk satu hal, untuk mengampuni dosa kami. Oleh karena kasih-Mu yang luar biasa itu, kami mau melakukannya pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat, saudara-saudara sekalian yang telah mempersiapkan perjamuan kudus, angkat roti di tangan kanan saudara, ya, lebih dari kepala saudara, angkat tinggi, lalu kita sama-sama berdoa dan membaca firman Allah ini saudara ya. Dengarkan firman Allah ini dengan baik-baik saudara, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ini sebuah peringatan saudara. Ya, tidak ada magic-magican saudara, perjamuan kudus itu. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh, maka apapun penyakit yang ada di dalam hidup saudara, di dalam tubuh saudara, Allah kita, Dia adalah dokter di atas segala dokter. Dia tabib yang benar. Mari saudara angkat roti ini dan percayalah kepada Tuhan Yesus. Di tubuhnya yang telah dipecah-pecahkan karena dosa-dosa kita. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Silakan saudara membuka cawan saudara, atau anggur, atau apapun cairan yang saudara pakai untuk pengganti anggur pada pagi hari ini. Angkat tinggi-tinggi saudara di atas kepala saudara dan dengarkan firman Allah ini kembali. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ini adalah cawan, lambang darah Yesus, simbol darah Yesus. Dia yang menyucikan hidup saudara, menyucikan semua dosa yang saudara telah lakukan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Mari dengan iman saudara, dengan yakin dan percaya, jangan bimbang, jangan ragu atas kemampuan Tuhan. Lalu kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara sudah melakukannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dengarkan firman Allah terakhir ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Tugas mulia diemban oleh kita sekalian yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan takut memberitakan Injil, saudara. Jangan takut mengatakan kebenaran. Di hari-hari sekarang ini, saudara, di pandemi COVID-19, saudara, saudara bisa menyampaikannya kepada siapapun yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Dan doakan mereka, agar supaya mereka tetap percaya dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa sekali lagi, saudara. Terima kasih Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu yang bersekutu dan bersatu di dalam tubuh kami.
sehingga kami boleh mengalami mujizat-mujizat besar yang Engkau telah berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, agar supaya kami boleh menjadi pemberita-pemberita kabar baik. Kami boleh menjadi wakil-wakil Tuhan, duta-duta Kristus untuk menyampaikan kabar tentang kerajaan Allah yang penuh dengan kuasa, yang penuh dengan berkat buat kami semuanya. Dalam kemuliaan, keagungan, dan di dalam berkat nama yang besar itu, yaitu nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat GBI Pasir Koja yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar saudara sekalian? Berharap kabar baik semuanya dan dalam keadaan sehat ya. Puji Tuhan, kita telah memasuki tahun yang baru. Kita imani penyertaan Tuhan akan semakin nyata, serta gairah dan semangat yang baru dari Tuhan akan menyertai kita di sepanjang tahun 2021 ini. Berjumpa kembali dengan saya, Fieran Kristalia Gomis, akan menyampaikan kegiatan gereja sepanjang minggu ini. Berikut pengumuman selengkapnya. Ibadah online tetap ada setiap hari Minggu dimulai pukul 8 pagi. Ibadah offline, Minggu 24 Januari 2021, cabang Taman Mimosa pukul 9 pagi dan Pasir Koja nomor 39 pukul 10 pagi. Mengikuti protokol kesehatan dengan adaptasi kebiasaan baru. Bagi saudara yang mau mengikuti ibadah offline, wajib reservasi terlebih dahulu minimal 1 hari sebelum pelaksanaan ibadah. Hai adik-adik yang luar biasa, yuk hari ini jangan lupa untuk ibadah sekolah minggu online seperti biasa di channel YouTube Abi Pasko 39 Bandung. Judul cerita firman Tuhan hari Minggu ini dikasihi oleh semua orang. Untuk aktivitas online bisa dibuat dan kirimkan fotonya ke guru Abi masing-masing ya, maksimal jam 5 sore ini. Tetap semangat meskipun saat ini kita masih beribadah secara online. Stay safe, stay healthy, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah wanita. Banyak orang yang merasa putus asa karena berbagai persoalan hidup yang mendera mereka. Bagaimana dengan kita? Mengundang kaum wanita untuk mengikuti ibadah online dengan tema Mengalahkan Keputusasaan bersama Ibu Jelia Purnama, Selasa 26 Januari 2021 pukul 5 sore di akun YouTube GBI Pasir Koja 39. Tuhan Yesus memberkati. Doa malam mengundang jemaat untuk bersekutu di dalam doa malam melalui Zoom yang diadakan setiap hari pukul 8 malam. Link dan password dapat menghubungi Bapak Erik Santo. Ibadah RBI. Halo sobat-sobat muda, apa kabar? Meskipun kita masih ibadah online, kita harus tetap antusias mengikuti ibadah Link Youth. Minggu 1 dan 3, ibadah online akan ditayangkan dalam video di channel Link Youth GBI Pasir Koja. Dan pada minggu 2, 4, dan 5, ibadah online akan diadakan melalui media online Zoom. Link ibadah dalam YouTube maupun Zoom akan dibagikan pada H-1 sebelum ibadah dimulai. Untuk update seputar ibadah, bisa menghubungi Kevin LD1 atau melalui DM Instagram link_youth GBI Pasko. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Persembahan dan persepuluhan tetap dapat diberikan melalui transfer.
Bagi jemaat yang akan mengikuti ibadah offline, tersedia kotak persembahan di lantai 1. Benih sulung. Jemaat yang tetap mau menabur di masa sulit dapat memberikan melalui kotak persembahan dengan tulisan benih sulung pada amplop atau melalui transfer ke rekening gereja dengan berita benih sulung atau BS. Dapat dilakukan sepanjang bulan Januari. Bila ada jemaat yang memiliki beban doa, bisa menuliskannya di amplop benih sulung atau melalui WA sekretariat. Selamat ulang tahun kepada saudara-saudara yang berulang tahun di minggu ini. Demikian pengumuman minggu ini. Informasi kegiatan gereja selengkapnya dapat dilihat di Instagram dan web GBI Pasko. Bagi saudara-saudara yang ingin melihat ibadah online minggu-minggu sebelumnya, saudara dapat melihatnya di YouTube GBI Pasko 39. Jangan lupa untuk klik subscribe channel ini untuk mendukung dan membuat pelayanan online GBI Pasir Koja 39 lebih luas lagi. Dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Saya, Fieren Kristalia Gomis, mewakili kru 39 News yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Lakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar, Tuhan Yesus pasti memberkati. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan, kiranya menjadi berkat dan rema untuk kita semua, serta kita dapat melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagi saudara yang punya beban doa atau ingin didoakan, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kasih setiamu dan kehidupan kami. Kami bersyukur kami masih boleh ada di bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah bangsa kami ini penuh dengan kemuliaan-Mu. Bangsa ini Tuhan memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Dan kami juga berdoa buat kepala negara kami, yaitu Bapak Jokowi. Berikan hikmat bagi dia Tuhan. Apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus dilakukan. Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, tolong Tuhan Pak Jokowi dan semua timnya Tuhan, agar mereka Tuhan boleh menjadi berkat bagi bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa buat kepala daerah Tuhan, baik RT, baik RW, baik kelurahan, semua yang mengambil bagian Tuhan untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Tolong Tuhan, satukan hati mereka untuk negara ini, satukan hati mereka untuk bangsa ini, agar mereka boleh bergandengan tangan Tuhan untuk Tuhan kemajuan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami mengucap syukur juga untuk vaksin yang sudah tersedia dan sudah hadir di Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa biarlah semua boleh berjalan dengan baik Tuhan. Biarlah vaksin ini boleh ketika Tuhan diberikan kepada setiap umat-Mu, setiap orang-orang yang lemah Tuhan, biarlah semua berfungsi dengan baik Tuhan. Kami mengucap syukur buat semuanya Tuhan, baik distribusi maupun proses vaksin sampai
tuntas dan mempercepat pemulihan ekonomi negara Tuhan. Kami rindu Tuhan, biarlah vaksin ini berguna Tuhan bagi kehidupan kami, bagi kehidupan anak-anak-Mu, bagi masyarakat Tuhan yang ada di Indonesia ini Tuhan. Kami bersyukur dan kami berdoa juga Tuhan, berdoa untuk gereja-gereja dan anak-anak Tuhan yang di seluruh Indonesia Tuhan. Biarlah mereka merasakan hadirat-Mu, mereka merasakan pertolongan-Mu, mereka merasakan lawatan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja Paskos secara khusus Tuhan, jemaat di cabang-cabang, jemaat yang sakit dan sedang mengalami kesulitan. Kiranya Tuhan turut campur tangan dan mengalami terobosan serta menjadi kesaksian bagi orang banyak Tuhan. Tolong Tuhan, karena kami percaya ketika kami berseru kepada Engkau, Engkau Allah turun tangan kepada kami, anak-anak-Mu yang berseru. Kami bersyukur Tuhan buat semua kejadian yang ada itu mendewasakan kehidupan kami Tuhan. Kami juga mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan, jawaban-jawaban doa dan mujizat-mujizat Tuhan yang terus Tuhan kerjakan bagi jemaat Pasir Koja di masa pandemi ini. Pemeliharaan-Mu nyata Tuhan. Kami bergandengan tangan, saling menopang satu sama lain Tuhan. Terima kasih, biarlah gereja Pasir Koja ini boleh menjadi berkat, berdampak bagi orang banyak Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau sendiri yang memilih gereja Pasir Koja boleh menjadi berkat bagi jemaat-jemaat Tuhan, boleh menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan, bahkan yang belum mendapat bagian Tuhan. Engkau memakai gereja kami Tuhan, sehingga orang bersorak-sorai dan mengerti Engkaulah Yesus jawaban dari semuanya itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Bapa, terima kasih Roh Kudus. Biarlah doa-doa kami ini kami menyerahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Bagi kami anak-anak-Mu, bagi yang mempunyai beban apapun Tuhan, masalah mereka, apapun kerinduan mereka, kami percaya Engkaulah jawaban dari semuanya itu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat semua yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah nama-Mu kami permuliakan lewat kehidupan kami, lewat gereja Pasir Koja, lewat anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak saudara bangkit berdiri bersama-sama untuk menerima doa berkat. Ya, mari kita berdiri, lalu kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat dari Kristus Tuhan yang penuh dengan sumber berkat dan anugerah itu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk kesempatan yang indah, kami kembali boleh bersekutu dalam ibadah online ini ya Tuhan. Engkau memberkati kami semuanya, memberkati seluruh sidang jemaat kami dimanapun mereka berada dan menyaksikan siaran ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Angkat tangan saudara, Tuhan memberkati dan melindungi saudara sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kepada engkau sekalian damai sejahtera. Kekasih-kekasih Allah, tetaplah setia kepada Allah-Mu. Tetaplah percaya kepadanya. Jangan bimbang, imanmu harus dipulihkan, dikuatkan senantiasa. Karena kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan kuasa Roh-Nya yang kudus menyertai saudara sekalian bagi hari ini dan terus kekal sampai Maranatha. Tuhan datang kembali. Sama-sama kita katakan, amin.